maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa nih? Enggak. Sunanu diperhatikan kitabnya halaman 428 ya. Masih membahas bab shadaqatut tatawwu'i ya, yakni sedekah sunnah. Kita sampai di bagian sunanun muta'alliqatun bi shadaqatit tatawwu'i. Adapun sunnah-sunnah yang berkaitan atau yang berhubungan dengan sedekah tatawwu ya. Sebelumnya sudah kita bahas fadilah-fadilah dari sedekah sunnah ya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW menyampaikan tentang fadilah sedekah tatawwu ya. Kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas ya. Setiap orang itu berada di dalam naungan sedekahnya ya. Jadi siapa yang bersedekah maka sedekahnya itu akan menjadi naungan nanti di yaumil qiyamah ya. Di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah menyampaikan inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatassu ya. Sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah SWT, dan dengan sebab sedekah bisa menolak kematian yang su'ul khotimah. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu sangatlah mulia, berharga, penting ya. Sudah kita bahas juga tentang hukum-hukumnya. Ada berapa hukum sedekah sunnah? Ada 4, arba'atun, 4. Yang pertama wajibatun, wajib. Kapan sedekah itu dihukumi wajib? It'amut ta'ami lil muttarri bi syarti kaunihi fadilan an hajati, yakni memberi makan kepada orang yang kelaparan dengan syarat ya, barang yang disedekahkan itu fadilan an hajati ya, yakni lebih dari kebutuhannya. Misalkan ya, ada orang butuh makanan, maka kita wajib memberikan orang yang kelaparan itu dengan syarat makanan yang kita miliki ada lebihnya ya. Tapi kalau kita saja kurang, untuk istri anak kita kurang, lalu ada orang yang lapar ya, butuh makanan itu, maka tak wajib kita berikan, sebab kita saja butuh ya. Wajibnya kita berikan kalau sudah kita cukup dan ada sisanya. Ini ya. Yang kedua mandubatun. Hukum yang kedua adalah mandubah sunnah al aslu fiha. Ini merupakan hukum asal dari sedekah ya. Yang ketiga apa? Makruhah. Apa artinya makruhah? Yakni sesuatu yang dibenci atau tidak disukai ya. Apa itu? Idza kana tasadduqu birradi, yakni sedekah dengan barang yang jelek, yang tidak baik ya. Ini makruh. Yang keempat haramun. Ada sedekah yang haram. Kapan sedekah itu menjadi haram? At-tasadduqu ala ma yasta'inu biha ala maksiatin biqarinah ya. Bersedekah terhadap orang yang nantinya dengan sebab sedekah itu dia jadikan sebagai wasilah melakukan maksiat ya. Ini. Selanjutnya sunanun muta'alliqatun bi shadaqatit tatawwi.
sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sedekah tatawwu. Apa kesunahan-kesunahan ya. Kita mau bersedekah, apa saja yang perlu diperhatikan supaya kita mendapatkan kesunahan dalam bersedekah ya. Yang pertama al-israru, merahasiakan ya, biha dengan sedekah itu. Jadi saat bersedekah sunnah hukumnya untuk kita rahasiakan ya, sembunyi-sembunyi. Jadi bukan wajib kita diam-diam ya, sunnah. Illa iza kana, kecuali apabila ada ya, mimman yuktada bihi ya, dari orang yang yuktada bihi, yang diikuti bihi dengannya ya, dengan orang itu. Fal afdalu, maka yang utama izharuha, menampakkannya ya. Apa maknanya? Ketika kita bersedekah ya, sunnah untuk merahasiakan, tetapi afdol menampakkan ketika yang bersedekah itu adalah orang yang diikuti ya, yang menjadi panutan tokoh agama atau yang punya banyak jamaah. Malah ketika mereka bersedekah afdol dia tampakkan. Misalnya sekarang kita mau pas acara Muharram, kita membaca sebuah hadis tentang keutamaan memberi sedekah atau santunan anak yatim, fakir miskin ya. Sunnahnya kita merahasiakan ya, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau orang yang bersedekah itu tokoh ya, punya jamaah, banyak pengikutnya, malah afdolnya dia tampakkan ya. Bagaimana maknanya menampakkan? Diundang ya, terus diundang jamaah yang bisa melihat jamaah banyak umum ya, terus diliput, silahkan tampakkan ya. Ada sebagian ahli hikmah mengatakan ketika ada orang yang sudah berani menampakkan maksiat, maka kita saat melakukan ketaatan silahkan tampakkan ya, sambil kita memperbaiki keadaan hati ya, belajar untuk ikhlas. Apalagi zaman akhir ini banyak orang sudah berani menampakkan maksiat ya, sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi ya. Maka kita saat melakukan ketaatan, maka tampakkan sebagai bentuk syiar ya. Ada orang bersedekah, dia tampakkan ya. Tentu ini yang punya pengikut, banyak yang diikuti ya. Kalau kita masih awam, lebih baik bersedekah dengan sir ya. Tapi kalau punya pengikut banyak, dengan dia tampakkan sedekahnya, maka pengikutnya pun jadi ingat dan ikut bersedekah seperti panutannya itu. Ini yang pertama ya. Yang kedua, at-tasadduqu, bersedekah alal qaribil aqrabi ya, terhadap kerabat yang paling dekat ya. Summa zauji, kemudian pasangan, apakah itu suami atau istri ya. Summal qaribil ab'ad, kemudian kerabat yang jauh. Wal jari, dan tetangga. Wal adui, dan musuh. Wa ahlil khairi, dan ahli kebaikan. Wal muhtajina, dan orang-orang yang butuh ya. Ini aturan urutan bersedekah ya.
Yang pertama, sunnah sodakoh itu kita dahulukan kepada orang yang paling dekat dengan kita, ya. Siapa ya? Ibu bapak kita, kalau kita sudah menikah ya istri kita, ya anak kita, orang-orang yang dekat dengan kita, itu adalah sunnah kita berikan mereka, ya. Dahulukan mereka. Jangan kita dahulukan orang lain, ya. Ada orang lain butuh, istri anak kita butuh, kita dahulukan orang lain. Tidak boleh, ya. Harus dahulukan keluarga, ya. Ini aturannya. Setelah keluarga terdekat, baru keluarga jauh, ya. Setelah tercukupi, wal jari, dan tetangga, ya. Setelah tetangga, wal adui, lah musuh juga, ya. Kita berikan sodakoh musuh, ya. Tentu ada hikmah di balik itu. Bisa jadi dengan sebab kita sodakohkan, tidak menjadi musuh kita lagi, ya. Ketika baginda Rasulullah pernah memberikan banyak kambing, ya, satu lembah, ya. Kalau satu kandang mungkin isinya 5 atau 10, ini satu lembah. Yang namanya lembah antara gunung yang satu, gunung yang lain. Nah, satu lembah bisa jadi ratusan. Nah, itu beliau sedekahkan kepada kepala suku, ya, dengan tujuan supaya mereka nanti masuk Islam. Kalau kepala sukunya masuk Islam, maka mudah pengikutnya akan masuk Islam. Ini mungkin tujuannya, ya, bersodakoh ke musuh bisa membuat musuh ini menjadi lunak hatinya, tergerak hatinya, sehingga tidak lagi menjadi musuhnya. Selanjutnya wa ahlil khairi, ya. Selanjutnya bersodakoh kepada ahli al khair, kebaikan. Kalau kita memberikan sodakoh kepada orang yang soleh, orang yang taat, ya, selalu melakukan kebaikan, maka yang kita sodakohkan itu akan digunakan ke jalan yang baik. Maka bermanfaat sodakoh kita. Yang terakhir wal muhtajin, baru orang yang butuh, seperti yang ngamen-ngamen di jalan, ya, atau yang meminta-minta. Ini butuh mereka, tapi di akhir, ya, runtutannya keluarga terdekat, keluarga jauh, setelah itu tetangga, terus musuh, terus ahlil khair, baru al-muhtajin, ya. Ini disunnahkan saat bersodakoh itu kita memberikan kepada orang-orang terdekat, ya. Ini kelebihan ketika kita mencari harta, lalu harta kita berikan ke anak istri, itu pun dapat pahala, ya. Bukan tak dapat pahala, dapat pahala, ya. Itu juga bagian dari sodakoh. Yang ketiga, tahari al-azminati, ya, al-fadilati, yakni berusaha bersodakoh, ya, al-azminati, pada masa al-fadilah yang utama. Jadi saat bersodakoh itu usahakan di masa atau waktu yang utama, ya. Ini sunnahnya. Kapan itu? Kal Jum'ah, seperti hari Jum'at, wa Ramadan, dan di bulan Ramadan, ya. Bukan berarti saat Jumat saja, Ramadan saja kita bersodakoh, ya. Tapi setiap saat, setiap waktu. Tapi tentu yang lebih utama perbanyak di hari Jumatnya dan di bulan Ramadan, ya. Terutama ini sering dipraktekkan di tanah-tanah Arab, ya, di negara-negara Arab, ya. Dulu saat kita nuntut ilmu, ya, jadi terasa selain Ramadan, seandainya ada undangan, misalnya undangan roh lah bahasa kita, nah itu paling kita dikasih sholawat lah, paling 5 dinar, ya.
Tapi kalau pas Ramadan, lah malah banyak yang datang ke asrama. Kalau dia datang sudah bawa tas, ini sudah siap-siap bagi-bagi duit, ya, bagi-bagi uang. Karena saking kayanya dia bingung mau bawa uangnya kemana, sehingga dia pergi ke pondok-pondok, ya. Akhirnya dibagikan, ya, ada yang 50, ada yang 20, ya. Itu setiap hari sampai dari awal Ramadan sampai akhir, nyampe kalau dirupiahkan bisa 3 jutaan, ya. Satu mahasiswa kali sekian kan. Nah, kita ziarah ke kubur saja, ada orang lewat, dia nanya-nanya, dikasih uang. Itu Ramadan, ya. Selesai Ramadan, tidak ada lagi yang nanya-nanya, apalagi sampai ngasih, ya. Ini kelebihan dari bulan Ramadan. Wala siyamal asrul awakhiru, dan termasuk juga 10 yang akhir, ya. Minha dari Ramadan, terutama yang 10 akhir, ya. Wa asru Zulhijjah, dan 10 di bulan Zulhijjah. Wa Asyura, dan hari Asyura. Wal ashhurul hurum, dan bulan haram, ya. Apa saja yang termasuk bulan haram? Rajab, Bulaid, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, ya. Ini yang disebut dengan ashhurul hurum, ya. Bulan-bulan yang haram, artinya bulan yang mulia. Kalau dikerjakan ketaatan, dilipat gandakan. Berdoa, minta pengampunan, diampuni oleh Allah. Yang keempat, taharril amkinatil fadilah, berusaha bersodakoh di tempat yang utama. Kalau tadi di waktu yang utama, ini di tempat yang utama. Kama kata seperti kota Mekah, wal Madinati, dan kota Madinah, wa Baitul Maqdisi, dan Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Di Palestina, ya. Wa ghairiha, dan selainnya minal buldanil mubarakah, dari negeri-negeri yang diberkahi, ya. Ini tempat-tempat yang utama, Mekah, Madinah, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, baginda Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika ada orang yang melakukan sholat di Masjidil Haram, itu lebih utama dari orang yang sholat 100.000, ya, daripada selain Masjidil Haram, ya. Ibaratnya misalnya kita sholat di Masjidil Haram, sholat zuhur lah, ya. Ibarat kita sholat zuhur di tempat ini sekitar 100.000 kali, ya. Kita sholat zuhur 100.000 kali butuh waktu sekitar 273 tahun, ya. Ini saking berkah tempat, yakni di kota Mekah, Masjidil Haram, ya. Bersodakoh pun maka dilipat gandakan karena tempat yang berkah. Yang kelima, at-tasadduqu, bersodakoh bima yuhibbuhu, dengan sesuatu yang ia sukai, akan sesuatu itu, ya. Ini sunnah bersodakoh dengan sesuatu yang dia senangi. Kalau dia bersodakoh dengan sesuatu yang tak disenangi, ya bukan sodakoh, ya. Sodakoh tapi ya dia tak gunakan, tak disenangi. Kalau dia berikan ke orang, ya wajar. Tapi kalau dia senangi, dia suka, lalu dia berikan kepada orang, ini yang utama, ya. Sunnah di dalam bersodakoh, yakni menyedekahkan sesuatu yang ia senangi. Wabil ma'i, ya, dan bersedekah dengan air buat sumur, ya. Banyak orang yang menggunakan air itu. Wal manihah, apa artinya manihah?
Nah ini ya, hiya zatul laban minan na'am, yakni binatang ternak yang memiliki air susu, ya, binatang ternak yang ada di peras susunya berguna bermanfaat untuk orang, sapi, kambing, ya. Yang keenam, adamul anfati, tidak enggan, ya, minat tasadduqi, dari bersodakoh biqolilin, dengan yang sedikit, ya. Maksudnya meskipun sedikit nilainya, jangan sampai enggan, ya. Tetap bersodakoh, latih dari perkara-perkara yang nilainya sedikit, ya. Nah, lama-lama ya kita belajar bersodakoh dengan hal-hal yang lebih bernilai. Yang ketujuh, ayakuna bi nafsin wa bishrin, bahwa ada dengan tibi nafsin, yakni dengan baiknya jiwa, maksudnya ikhlas, ya. Tentu diharapkan bersodakoh itu dengan ikhlas, wa bishrin, dan gembira, ya, bisyr. Yang ke-8, alla yatma'a, bahwasanya ia tidak berharap fi du'ail mu'ta, ya, pada doa orang yang diberi, lahu, untuknya, liyakmula, untuk sempurnanya, lahu, baginya, al ajr, pahala, ya. Jadi ketika kita memberi ganjaran, memberi sodakoh, ya, sunnah untuk tidak berharap pada doanya orang yang diberikan itu, ya. Kita berikan dengan ikhlas, dengan penuh sukacita, insya Allah ada keberkahan, ya, tanpa harus mengharap doa dari orang yang kita beri itu supaya kita mendapat ini segala macam, ya. Intinya Allah akan membalas apa yang kita sedekahkan dengan ikhlas, ya, tanpa harus kita mengharap kepada orang yang diberi sedekah itu doa-doa segala macam, ya. Yang ke-9, at-tasadduqu, bersedekah, bima fadalu, dengan sesuatu yang lebih, ya, an hajatihi, daripada hajatnya, iza lam yasuk, apabila tidak berat, alaihi, atasnya, as-sabru, sabar, alat doiki, atas kesempitan, ya. Wa in syakko, maka jikalau ia berat, kuriha, maka dimakruhkan. Artinya ketika kita bersodakoh, disunnahkan bersodakohnya itu ketika kita memiliki kelebihan, ya, sudah terpenuhi hajat, ada lebihnya, silahkan disunnahkan untuk bersodakoh, ya. Tapi ketika nanti berat, ya, tidak cukup, malah menjadi kuriha, makruh, ya. Wa tata'akkadu, dan menguatkan, ya, sedekahut tatawu'i, sedekah tatawu, sedekah sunnah, ya, indal umuril muhimmati, ketika perkara-perkara penting, ya. Maksudnya sedekah
itu sangat ditekankan oleh baginda Rasul di saat terjadi perkara-perkara yang sangat penting. Kapan itu? Kal ghazwi, seperti berperang. Saat berperang tentu butuh makanan, minuman. Nah, saat itulah dikuatkan, tegaskan untuk memperbanyak sedekah. Wal maja'ati, dan masa kelaparan. Ya, mungkin lagi musim paceklik, ya, maka saat itu sangat dianjurkan untuk bersedekah. Wa kadzalika al-kusuf. Nah, demikian juga sangat menjadi keharusan untuk bersedekah itu al-kusuf, yakni saat gerhana, ya, gerhana bulan. Ada kusuf, ada khusuf, ya. Mana yang gerhana matahari? Kusuf. Khusuf bulan, ya. Wal maradu, dan sakit, ya. Jadi saat sakit dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, ya. Kenapa? Karena saat kita sakit lalu bersedekah, dengan sedekah itu Allah akan memberikan kesembuhan, ya. Dan juga saat sakit mungkin dia meninggal dunia, maka bisa menyebabkan dia husnul khotimah dengan sebab bersedekah, ya. Wal hajju, dan haji, ya. Saat musim haji bersedekah. Sebelum berhaji banyak orang yang membuat acara-acara, ya. Bahasa kita ini buka ziarahan. Ini bagian dari berpamitan, bersedekah, ya. Apalagi di tempat haji saat kita menunaikan ibadah haji. Ini waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk bersedekah. Selanjutnya makruhatun muta'alliqatun bi shadaqati tatawwi. Perkara-perkara yang dimakruhkan yang berkaitan dengan sedekah tatawwu. Kalau tadi sunnah-sunnahnya, nah yang sekarang ini makruhnya, kebalikannya, ya. Alangkah baiknya ditinggal, ya. Ditinggalkan dapat pahala. Ini namanya makruh. Kalau dilakukan tak sampai dosa, ya. Mana yang termasuk makruh bersedekah, ya. Yang pertama at-tasadduqu birradi'i, bersedekah dengan sesuatu yang jelek, ya. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, tapi maksudnya jelek tapi masih bisa berguna, bisa dipakai. Illa fi syai'aini, kecuali dalam dua sesuatu, ya. Mana yang dua? As-saubil khaliqi, pakaian bekas, pakaian sudah terpakai, meskipun buruk boleh untuk disedekahkan, ya. Terus yang kedua wal awraqin naqdiyah, yakni uang lembaran, ya. Kadang kita diberi uang lembaran yang sangat buruk, ya. Wah, lecek, ya. Tapi masih bisa dipakai, ya. Nah, kalau ada orang yang ngasih sedekah uang, anggaplah 50.000, ya. Terus soek keplester 100 kali. Nah, ini wah, buangkan makruh malik, wah super diganggu, ya. Nah, maksudnya di sini uang lembaran yang buruk tapi ada nilainya, ya. Masih bisa dipakai. Dan pakaian bekas ini baru boleh disedekahkan meskipun jelek. Selainnya makruh, ya. Ada orang nyumbang kipas angin, ya, ke masjid karatan, terus pas hidup bunyi, ya.
sudah berumur 10 tahun rusak, ya, maka makruh apapun, ya, kecuali yang dua ini, pakaian bekas, uang lembaran yang buruk jelek, ini boleh untuk disedekahkan, selainnya makruh. Yang kedua, akhzus sedekati, mengambil sedekah mimman ikhtalata maluhu biharamin, mengambil sedekah dari orang yang bercampur maluhu, hartanya, biharamin, dengan yang haram. Mengambil sedekah dari mereka, ini makruh. Misalnya ada orang, kita tahu pekerjaannya di satu waktu dia berdagang, bisa jadi halal, ya. Di satu waktu yang lain dia pun terkenal orang yang sering mengambil punya orang, misalnya harta orang. Bisa bercampur hartanya, ya. Ini hasil yang baik, ini yang tidak baik bercampur. Makruh hukumnya kita mengambil sedekah dari mereka, sebab bercampur hartanya yang haram dan yang tidak, ya. Yang ketiga, akhzu sedekatihi, mengambil sedekahnya mimman, dari orang tasaddaqa, yang bersedekah, alaihi, atasnya, bibai'in, dengan membeli, ya, atau menjual, au ghairihi, atau selainnya. Ini yang dihukumi makruh, ya. Ada sunnah, ada makruh. Yang ketiga, muharramatun muta'alliqatun bi shadaqati tatawwu, yang diharamkan yang berhubungan dengan sedekah tatawwu. Yang pertama, at-tasadduqu, bersedekah bima yahtaju ilaihi, dengan sesuatu yang butuh kepadanya, maksudnya kepada suatu itu, li nafaqati iyalihi, untuk nafkah keluarganya, fi yaumihi, pada harinya itu, ya, wa lailatihi, dan di malamnya, ya. Misalkan ada seorang suami punya uang pas, makanan, minuman yang cukup untuk dirinya, istrinya, dan anak-anaknya, ya. Lalu dia bersedekah dengan makanan yang khusus untuk dia dan keluarganya, maka haram hukumnya, tidak boleh, ya. Ada orang lain butuh makan, kita, istri dan anak kita pun butuh makanan itu, maka tidak boleh kita bersedekah, sedekahkan makanan itu ke orang lain, tidak boleh, haram, ya. Kenapa? Karena kita juga butuh, ya. Anak kita lapar, istri kita pun juga kelaparan. Ini, ya, secara fikihnya muharramat, perkara yang diharamkan, ya. Sekarang kita mau dengan niat, kita akan membantu orang, ya. Orang lain kelaparan, orang lain butuh, lalu kita berikan makan kepada mereka, ya. Kita punya tanggung jawab memberi makan, minum kepada istri anak kita, wajib hukumnya. Kalau kita memberi makan kepada mereka tak wajib, ya. Yang wajib kepada keluarga kita ini. Lalu makanan yang kita mau berikan kepada mereka, kita berikan kepada orang lain. Ini yang zalim, ya. Dahulukan keluarga, ya. Kalau mereka yang butuh, bisa jadi dia tidak dapat ke kita, dia cari tempat yang lain, ya. Ini wa kiswatil fasli, dan pakaian al-fasli, pakaian musiman. Fasal itu musim, ya. Di Arab ada namanya faslus shaif, musim panas. Ada pakaian musim dingin, faslus syita, jaket, ya. Di musim dingin ada uang, tidak ada jaket, maka istri anaknya butuh jaket, pakaian musim dingin, lalu ada uang. Uang ini
tidak dia berikan ke anak istrinya untuk beli pakaian musim dingin, ya, tapi dia berikan ke orang lain, haram, tidak boleh, ya. Nah ini, au yahtajuhu lidainin, atau membutuh akan itu barang lidainin untuk bayar hutang. Nah ini haram, ya. Misalnya dia punya uang 100.000, tujuannya untuk bayar hutang, tapi oleh karena ada orang yang butuh, lalu kita berikan kepada orang yang butuh, itu haram, tidak boleh, ya. Apa sebab? Membayar hutang wajib, ya. Dahulukan tanggung jawab kita, karena kita punya hutang, bayar dulu, ya. Karena kita punya kebutuhan. Nah, jangan uang yang untuk kita bayar hutang kita beri bantuan ke orang lain. Bagus beri bantuan, tapi kita butuh juga untuk menyelesaikan hakul adam, urusan kita dengan orang itu. Kalau kita tak bayar, kalau kita mati misalkan, ya. Nah ini yang menjadi sebab nanti kita terhalang di pintu surga, kan? Nah ini au yahtajuhu lidainin, atau butuhnya ia kepada hutang, ya, untuk membayar hutang. La yarju, yang tidak, ya, dia harapkan, ya, lahu baginya al-wafa'a, melunasi, min jihatin zahiratin, dari arah yang nyata. Maksudnya tidak ada bantuan-bantuan yang lain kecuali harta yang ada itu, ya. Nah maka jangan dipakai untuk bersodakoh, tapi gunakanlah untuk bayar hutang itu. Nah yang kedua, perkara yang diharamkan, ya, yang berkaitan dengan sodakoh sunnah. Al-mannu bis-sodakoti, mengungkit, yakni terhadap sodakoh. Dia selalu ungkit-ungkit. Beda kalau tadi, ya, ada orang yang bersodakoh, dia tampakkan sodakohnya. Nah sehingga banyak orang melihat, banyak orang termotivasi, sehingga mereka itu banyak ikut yang bersodakoh. Nah itu afdol ditampakkan terkhusus orang yang punya pengikut, ya, punya jamaah lagi. Nah, kalau dia ungkit-ungkit, nah, berarti gagallah pahala, ya. Nah ini wahwa yubtilu ajroha, dan adapun ia, yakni yang mengungkit sodakoh itu, yubtilu, membatalkan ajroha, pahalanya. Kalau kita bersodakoh dengan nampak, semua orang tahu, ya alhamdulillah, orang lain ikut, kita dapat pahala. Lantaran kita melakukan kebaikan, dengan sebab kita tampakkan, orang lain ikut, nah kita pun dapat pahala. Yang mengamalkan dapat pahala, kita sebagai orang yang memulai pun ikut dapat pahala, ya. Tapi pertahankan pahala itu, jangan sampai kita mengungkit-ungkit, ya. Nah, kalau bukan karena saya, tidak mungkin jadi apapun, ya. Kalau saya tidak bersedekah ke tempat ini, tidak akan lolos bangunan ini, segala macam, dia ungkit-ungkit, ya. Nah maka secara otomatis pahalanya batal. Sembunyikan, diam, ya. Kalau sudah bersedekah selesai, maka anggap saat kita bersedekah itu ikhlaskan. Ikhlas itu ibarat kita pergi ke WC, ya. Sebelum kita sakit perut, kita pergi ke restoran, ya. Harga makanan 10 juta lah, ya. Makan sate, makan ayam macam, ya. Nah setelah kita kenyang beberapa waktu sakit perut, ya. Masuk ke WC. Nah saat kita di WC buang kotoran, apakah iya saat kita buang kotoran lalu lihat kotoran itu berberu, dah kena 10 juta, ya. Apakah terang benderang atau tetap berwarna bidang lecek, ya. Ternyata pas pedasan, nah tetap lengiru, ya. Makanan seharga 5.000, nasi kaput kan 10 juta ibadah.
Seandainya manget kena 10 juta bansengnya, tetap membeli. Ya. Nah, maka saat kita buang kotoran itu, apakah harganya 10 juta, 20 juta, makanan mewah, tetap kita tak mau melihatnya. Ya, itulah gambaran ikhlas. Ketika kita keluarkan, selesai. Ya, jangan ungkit lagi. Ada orang ungkit-ungkit lah, wah kenai baru, solah hembu, gerah yang cerita-cerita. Ya. Nah, maka ketika kita bersedekah, tak usah ceritakan seperti kita membuang kotoran itu. Ya, tak perlu. Malah kalau kau cerita, yubtilu ajroha, bisa membatalkan pahala. Ya. Kita butuh pahala, yang berikan pahala itu dari Allah. Ya. Jangan butuh pujian dari makhluk. Ya. Kalau kau butuh pujian dari makhluk, ini yang menyebabkan pahala itu hilang. Kadang orang dia bersodakoh, tujuannya untuk mendapatkan pujian, dipuji, ya, hebat, luar biasa, saya beli otak, ya. Tapi pahala telah apa artinya? Ya. Nah, malah pujian orang itu bisa mendatangkan murkanya Allah. Ya. Membuat kita semakin puju, sombong, ya. Menampakkan suatu kebanggaan, lama-kelamaan terbiasa angkuh, sombong, akhirnya mati dalam su'ul khotimah. Ya. Kama qala sahibu Saffatiz Zubat, sebagaimana berkata oleh pengarang kitab Saffat Az-Zubat. Apa kata beliau? Wa sadaqatun nafli, adapun sedekah sunnah, fil israri, di dalam rahasia, ya, aula, lebih utama, walil qarib, sedekah sunnah ini untuk orang terdekat, summa al jari, kemudian tetangga. Ini kesimpulannya. Wa waktu hajatin, dan waktu hajat, butuh. Wa fi syahri syam, dan pada bulan puasa. Wa huwa bima ihtaja, dan yaitu dengan suatu yang dia butuh. Iyaluhu, untuk keluarganya, haram. Maksudnya haram bersodakoh dengan sesuatu yang keluarganya butuh terhadap sesuatu yang mau disedekahkan, ini masih dibutuhkan oleh keluarganya. Ini haram. Wa fadilul hajati, dan kelebihan dari kebutuhan, fihi ajru, di dalamnya ada ganjaran, biman, terhadap orang, lahu, baginya, man, alat tirorin, ya, di atas kepentingan, ya, sabru, yakni kesabaran. Jadi kesimpulan, ya, sedekah ini menjadi amalan yang sangat penting. Bahkan amalan ini yang diharapkan oleh orang-orang yang mati, ya, yang ingin kembali ke dunia, tujuannya mereka untuk bersedekah. Di dalam Al-Quran ada 4 cara Allah untuk mengajak hamba-hambanya supaya taat, terutama bersedekah. Ya. Yang pertama dengan cara tawaran. Di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 12, ya. Allah SWT menyampaikan, ya allazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar.
dalam ayat ini Allah ingin sampaikan orang yang beriman. Ya. Kenapa Allah sampaikan khusus untuk orang yang beriman? Sebab hanya orang yang berimanlah yang mau mendengar dan mengikuti perintah Allah. Kalau orang kafir jelas tidak mau. Ya. Nah, orang yang beriman ketika dipanggil oleh Allah untuk melakukan ketaatan ternyata tak mau, ada yang salah dengan imannya. Ya. Maka di dalam ayat ini Allah panggil dengan huruf nida. Apa huruf nida di situ? Ya. Apa makna ya? Lil ba'id dan lil qarib, untuk memanggil yang jauh dan yang dekat. Artinya ketika Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, apakah imannya dekat atau setengah-setengah atau jauh, semua dipanggil. Yang penting di dalam hatinya ada iman. Lalu Allah sampaikan, maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang sangat menguntungkan, yang membuat kalian selamat dari azab yang pedih. Nah, ini Allah tawarkan bisnis. Ya. Apa bentuk perniagaan itu? Pertama, kau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, engkau berjihad di jalan Allah, bisa dengan harta, bisa dengan jiwamu, tenagamu, pikiranmu. Apa kelebihannya, keuntungannya? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa kalian, Allah masukkan kalian ke dalam surga. Nah, apakah banyak orang yang mengikuti tawaran Allah ini? Ternyata sedikit. Ya. Tapi ketika ada orang manusia datang menawarkan bisnis, misalnya ada orang datang mau ikut bisnis saya, apa bisnisnya? Modalnya 1 juta, nanti akan balik keuntungannya 100 juta selama sebulan. Lah, si jadi melek. Ya. Langsung kita minjem uang. Saat itu tidak ada uang, kita minjem dengan keuntungan 100 juta sebulan. Kan? Nah, langsung kita percaya, langsung kita ikuti. Tapi ketika Allah menawarkan bisnis, hei, penting kalian beriman, kalian berjihad, berjuang di jalan Allah, apakah lewat harta, tenaga, Allah ampuni dosa, dimasukkan ke surga. Ternyata masih banyak orang yang tidak mau. Ya. Tapi kalau ditawarkan uang, langsung mau. Ya. Nah, inilah sifat manusia. Nah, Allah tidak berhenti di situ. Saking sayangnya Allah, Allah ganti dengan cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Yakni Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 245. Ya. Yakni Allah pinjam. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifa lahu ad'afan katsira. Siapa yang meminjamkan sesuatu, barang, harta atau apapun kepada Allah, Allah akan melipat gandakan dengan lipatan ganda. Misalkan Allah datang dalam ayat ini Allah sampaikan, wahai hamba-hambaku, gunakan hartamu untuk bersedekah, seolah-olah engkau meminjamkan harta itu kepadaku, maka aku akan balikkan dengan lipatan ganda. Misalkan ada orang bersedekah, saya akan ganti dengan sekian kali lipat. Ada orang melakukan sholat, puasa, taat yang lain, saya akan lipat gandakan. Apakah banyak orang yang mau mengikuti atau meminjamkan hartanya? Ternyata tidak. Tapi kalau ada manusia datang menawarkan pinjaman, saya pinjam sepedanya 1 minggu, saya ganti mobil, langsung jauh. Saya pinjam mobilnya, saya ganti dengan rumah, jelak. Saya pinjam uangnya 1 juta, saya ganti emas setol, misalnya betul. Nah, Allah datang sampaikan, wahai hambaku, kau punya tenaga, kau punya harta, padahal itu semua aku yang punya. Tapi kau gunakan untuk ibadah, seolah-olah engkau meminjamkan harta, tenagamu, fisikmu kepadaku, saya akan balas. Apakah ada yang mengikuti? Ternyata lolos juga. Nah, sehingga Allah tidak berhenti di situ. Allah lewat surah At-Taubah ayat 11, surah 11 Allah
membayar, membeli. Nah, lewat tawaran tidak mempan, dipinjam oleh Allah akan dibalas berlipat ganda tidak mempan. Nah, sehingga jalur yang ketiga, Allah akan bayar. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Apa yang Allah pakai bayar? Surga. Kau sholat, kau puasa, kau zakat, haji, bersedekah segala macam, Allah akan bayar dengan surga. Ya. Apakah ada yang ngikut, yang nurut, taat? Ternyata lolos juga. Tapi kalau manusia datang memberikan tawaran, kau punya rumah? Nah, ada berapa? 2 hari. Nah, ternyata tidak bertingkat, tapi mau dibayar 100 miliar. Demen lalu sungkluk, ya. Padahal balin robek, roboh, tanah sempit, tapi ada orang mau bayar 100 miliar misal berdua montor Vespa, pira jene, 20 juta. Nah, saya bayar 100 juta, betul ini terus saya jelas kita jual. Nah, Allah datang, wahai hamba-hambaku, kau gunakan hartamu untuk bersedekah, kau gunakan tenagamu untuk melakukan ketaatan, saya bayar dengan surga. Lah ternyata lu dengan malas bersedekah, malas gawe taat, padahal mau dibayar surga. Apa mana surga? Suatu yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar, dan tak pernah terlintas dalam hati kita, ya. Ada orang berkata saat dia melihat pemandangan yang indah, oh ini surga, itu bukan, ya. Saat dia pergi ke suatu tempat, ya, mendengar, melihat atau merasakan mungkin ini surga, itu bukan surga. Ketika dia makan makanan yang enak, oh ini mungkin makanan surga, bukan itu. Saking nikmatnya surga itu tak bisa kita bayangkan, dan itu yang akan Allah pakai untuk membayar. Ternyata tak mempan, ya. Baru jurus terakhir, ya. Apa jurus terakhir? Dipaksa, ya. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas sholihin. Dalam ayat ini Allah sampaikan wa anfiqu. Apa kena wa anfiqu? Kalimat apa wa anfiqu? Isim fi'il huruf. Apa? Isim? Di luar kepala, ya. Menurut tampiku kena isim di luar kepala, di paha, ya. Fi'il, ya. Fi'il apa? Apa? Fi'il amr, ya. Apa timbangan, wazan? Af'ala, yub'ilu, impa'ala, ya. Wa anfiku, apa wazannya? Af'ala yubilu af'il, amfik, ya. Amfaqo yumfiku, amfik, amfiku. Ini waw jamak. Wa anfiku, dan nafkahkanlah. Ini, ya. Jadi perintah nafkahkanlah oleh kalian semua. Mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang telah kami rezekikan. Jadi sebagian, ya. Yang berikan rezeki saya, yang memberikan nikmat saya, maka apa sebab kau pelit, ya. Saya perintahkan sedekahkan sebagian saja, sebelum datang yang namanya kematian. Sebab ketika orang sudah datang ajalnya, maka dia akan berkata, ya Allah, tangguhkan, jangan dulu cabut nyawaku, berikan waktu sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, untuk saya gunakan untuk bersedekah, ya. Bukan untuk pergi naik haji, bukan untuk pergi melakukan ibadah sholat, puasa, segala macam, tapi untuk bersedekah. Ini saking pentingnya yang namanya sedekah, dipaksa. Sama seperti kita di pondok, ya. Kalau tidak dipaksa, ya tak akan bisa jalan apa-apa, ya.
Misalnya sekarang tidur tidak ada aturan, mau jam 10, jam 11, jam 12, tidak ada aturan, tidak ada paksaan, ya, semilih-milih, ya. Maka ada yang sampai jam 12, ada yang sampai jam 1. Terus nanti santri tidak dipaksa untuk bangun, semilih-milih ngasih, maka semuanya pasti jam 7 ngasih, ya. Nah, karena dipaksa, jam 11 harus tidur, ya. Terus bangun jam 4, paksa, ya. Kalau tidak seperti itu, sengkem jadi wali, ya. Sengkem sukses. Cita-cita mau jadi orang cerdas, orang pintar, lagu dia mau paksa diri, ndin bau, ya. Kenapa orang soleh, ulama-ulama hebat itu? Karena mereka memaksakan dirinya, paksaan diri, ya. Saat malam enak tidur, dingin, nyenyak segala macam, ya. Tapi dia paksa dirinya bangun, ya. Saat belajar datang ngantuk, malas segala macam, tapi dia paksa, ya. Sampai ada ulama ketika dia saat belajar datang ngantuk, ya, berat matanya, sampai sia lalu kosong ke mata, ya. Saking apa? Dia paksa, dia lawan. Ini ngandut, alhamdulillah nikmat ngantuk tebe tidur, ya. Bareh ngandut non stop, ngandut diri, ya. Nah, mondok 6 tahun, pas tecek mangan setahun, naik setahun, ya. Ngerumpi setahun, 3 tahun, ya. Apa yang dah? Ngaji sebulan, ya. Serius, ya. Tecek kehiluan nganggur, ya. Tak berfungsi, tak ada manfaat, maka harus dipaksa, ya. Selama 3 tahun, 6 tahun paksa diri kita saat nyantri, maka hasilnya nanti. Kalau kita di pondok belum ada hasilnya, ya. Misalnya kalau ada latihan pidato, latihan muhadarah, latihan mukhatabah, apalagi kegiatan-kegiatan yang lain, ya. Cara sholat jenazah, cara membaca talqin mayit, ya, imam sholat jenazah, apalagi latihannya takziah, nasihat perkawinan, latihan nasihat perkawinan, khutbah nikah, latihan semua, ya. Seandainya salah, ya namanya belajar, ya. Ketika kalian salah di pondok, belajar namanya, ya. Ada orang tertawa, biarkan saja, ya. Yang tertawa ketika disuruh pun belum bisa, belum tentu bisa, ya. Tapi tempat prakteknya nanti ketika kita sudah selesai, ya, selesai di pondok, ya. Itu sukses tidaknya kalau sudah kita pulang dari pondok, ya. Kalau sekarang mau ranking 1 belum bisa disebut sukses, ya. Nanti disebut suksesnya kalau sudah di luar pondok. Apa artinya ranking 1 ketika di rumah balas dendam, ya. Lelah kok duduk subuh, aneh aku pol tinduk sampai jam 7. Buya ranking sekek doang pondok. Maka ranking sekek tulisan saja, ya. Tapi malah ranking 100, ya. Gagal. Maka sukses tidaknya kita ketika saat di rumah, ya. Bisa kita tahu, cek diri kita, ya. Saat liburan kemarin apakah kebiasaan di pondok itu sampai ke rumah atau tidak? Kalau sama, alhamdulillah sukses, ya. Tapi kalau apa namanya jauh berbeda, ini, ya, ini menunjukkan perlu kita hati-hati, ya. Tanda keberkahan ilmu itu jauh. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Jangan sepelekan, bahaya, ya. Dan pondok kita itu nanti bisa terus berkembang, guru kita tersenyum di alam sana, ya. Itu kalau kita murid-muridnya
melanjutkan perjuangan beliau, ya. Nah, tapi kalau sebaliknya, sedih guru-guru kalian, ya. Beliau sedih di alam sana, ya. Nah, bisa dibuktikan kalau para alumninya baik, ya, insya Allah dengan sendirinya banyak yang akan memondokkan anaknya. Tapi kalau alumninya biakan mondok nih, maling doang lah, ternyata di Darussalam malu kita dengar, ya. Terus apakah ada wali murid yang mau mondokkan anaknya ke sini? Ya belum tentu, ya. Maka jadilah kalian seperti apa istilahnya kalau dalam perusahaan itu, menawarkan, ya, dengan ucapan yang baik, perilaku yang baik, ya, bahwa kita alumni Darussalam berhasil dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai santri, ya. Sebentar lagi bulan apa ini besok? Bulan Safar, ya. Setelah Safar datang bulan apa lagi? Bulan dihafal, bulan Hijriah, ya. Setelah bulan Safar, Rabiul, setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, setelah Rabiul Akhir, Jumadil Awal, terus Jumadil, setelah itu terus harus hafal, ya. Mondok ada hafal bulan Hijriah, susah, dipahami, ya. Besok kita sambung Kitabus Syam, kitab membahas tentang puasa. Ila akhiril huna wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.